Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kali ini Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Tani 02. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini sahabatku, saya akan berbagi tentang dua unsur yang sangat penting untuk tanaman padi. Boleh dikatakan sangat penting karena ini adalah membantu pertumbuhan dan produksi untuk tanaman padi tersebut. Di kalangan para petani kita saat ini bahwa kedua unsur tersebut adalah jarang terdengar. Hanya di antara beberapa para petani milenial atau para petani yang sudah mengenal dengan kedua unsur tersebut daripada fungsinya, itu yang sering dilakukan, hanya mempunyai dosis-dosis tertentu untuk mengaplikasikan daripada kedua unsur tersebut. Sebetulnya bahwa kedua unsur ini adalah sangat bermanfaat sekali buat tanaman padi kita. Yang pertama, untuk mencegah bahwa tanaman padi itu loyo, dan yang keduanya bisa memperbanyak anakan dan menghasilkan produksi padi yang sangat-sangat cukup lumayan. Dan bahwa kedua unsur itu dulunya adalah sebagai unsur mikro, tetapi sekarang adalah sudah menjadi unsur makro yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena bahwa unsur tersebut adalah betul-betul sangat membantu untuk tanaman padi kita. Sahabat tani semuanya, sekarang saya akan berbagi atau menjelaskan tentang pentingnya kedua unsur tersebut. Yang pertama adalah unsur magnesium. Unsur magnesium adalah berfungsi untuk membentuk zat hijau daun atau zat klorofil dan meningkatkan permeabilitasan tanaman. Banyak zat hijau daun pada tanaman akan mempermudah proses fotosintesis atau pemasakan makanan untuk tanaman, sehingga tanaman tersebut adalah mendapatkan nutrisi yang cukup. Dan juga bahwa unsur magnesium ini adalah untuk perbaikan tanaman atau untuk menyembuhkan tanaman yang sedang sakit pada tanaman padi kita. Terutama ini saya sudah sering menggunakan. Andai kata tanaman sahabatku semuanya ini kurang pertumbuhannya, kurang maksimal atau lambat pertumbuhannya, bukan karena harus kita menggunakan pupuk NPK saja, tetapi kadang pupuk NPK pun tidak bisa diurai, tidak bisa dicerna oleh tanaman padi kita. Salah satu yang tidak dapat diketahui oleh para petani adalah untuk menstabilkan tanaman, selain unsur hara makro dan mikronya terutama NPK, adalah unsur hara semacam magnesium. Nah itu jarang diprediksi di dalam pikiran para petani. Umpamanya bahwa padi itu adalah sekarang sakit-sakitan dan diberikan nutrisi apa saja tidak masuk atau tidak bisa berkembang atau tidak bisa diserap oleh tanaman. Tetapi kalau kita cukup dengan kandungan MgO atau magnesium, nah ini adalah dapat menyetabilkan tanaman padi kita dan dapat menghasilkan zat klorofil yang seimbang, dan bahwa tanaman tersebut adalah boleh dikatakan antibodi. Artinya kekebalan di dalam tanaman itu adalah jauh sekali dengan serangan hama dan penyakit, seandainya bahwa tanaman padi kita itu adalah mencukupi unsur daripada MgO tersebut. Selanjutnya, fungsi daripada magnesium ini terutama adalah daripada unsur yang primer, artinya yang sering dikatakan oleh petani NPK. Nah ini P2O5 atau fosfornya ini lambat sekali. Fosfor itu lambat, artinya terurainya atau diserapnya oleh tanaman itu lambat. Salah satu yang membantu untuk mempercepat penyerapan daripada unsur fosfat itu adalah magnesium. Magnesium akan lebih mempercepat fungsinya daripada unsur fosfat atau fosfor. Nah ini sebetulnya sangat penting lah kalau buat saya, karena walaupun
petani tetap aja memberikan unsur P2O5-nya atau fosfornya biar buahnya besar atau biar bagaimana, biar rendemennya agak cukup lumayan. Tanpa magnesium, fosfat itu akan lambat diserap oleh tanaman padi. Yang kedua adalah unsur belerang atau sulfur. Ini juga sama. Kadang kita bahwa kedua unsur ini dilupakan atau hanya biasa sajalah kalau istilah makanan itu hanya sebagai sambal atau sebagai garam, itu seperti itu. Padahal ini juga sangat membantu sekali. Boleh dikatakan unsur tersebut adalah yang dulunya dari unsur sekunder yang sekarang menjadi unsur primer, karena ini fungsinya sangat membantu sekali. Tanpa kedua unsur ini, kandungan NPK yang ada di dalam pupuk kita tidak akan bisa terserap oleh tanaman kita. Jadi bahwa kedua unsur ini menurut saya adalah sangat penting. Makanya bahwa kedua unsur ini dijadikanlah menjadi unsur makro. Yang dulunya yang pernah saya tahu bahwa kedua unsur ini adalah menjadi unsur sekunder, tetapi sekarang ditetapkan oleh pemerintah menjadi unsur primer. Selain daripada itu, sulfur ini atau belerang dapat membantu adalah di dalam peranakan padi kita. Jadi kedua unsur ini bisa dikatakan sama tetapi berbeda fungsinya. Bisa mirip, ada kemiripan, kesamaan di dalam kedua unsur ini fungsinya, tetapi berbeda, masih ada banyak perbedaan-perbedaannya. Nah, belerang terutama di dalam pembuahan juga sangat menunjang. Terus keduanya di dalam untuk mencegah hama dan penyakit juga sangat menunjang. Apalagi kedua unsur ini bisa diaplikasikan baik melalui pupuk tabur ataupun bisa diaplikasikan melalui stomata daun, yaitu dengan magnesium cair, dengan sulfur cair. Nah, ini tolong kalau petani bisa memanfaatkan kedua unsur ini, insya Allah bahwa tanaman padi kita akan berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain yang tidak bisa menggunakan atau mengaplikasikan kepada tanaman padi kita. Yang penting adalah persentase sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh para ahli. Ini salah satu contoh. Kalau saya tidak lupa, ini kita hanya berbagi saja. Ini semacam magnesium. Magnesium itu per hektar adalah 5%. Nah, 5% untuk per hektar daripada jumlah pupuk. Umpamanya seperti itu. Sulfur adalah kurang lebih antara 2-3%. Itu dalam per hektar. Nah, andai kata ini kurang daripada standar yang disebutkan tadi, biasanya tanaman padi kita akan memperlihatkan gejala-gejala kekurangan unsur magnesium, semacam hijau daunnya kloropos atau gimana lah, kayak kayak tanaman kekurangan pupuk. Dan keduanya dengan unsur belerang ini banyak kendala-kendala pada tanaman kita dan mudah sekali terserang penyakit, terutama adalah jamur. Nah, seperti itu. Tetapi selain daripada untuk mencegah hama dan penyakit, kita baik diaplikasikan melalui stomata daun atau melalui atas atau dispraykan, ataupun yang melalui adalah pembawaan daripada produksi pupuk tersebut. Kan sering ada di dalam kantong pupuk itu magnesium sekian persen, sulfur sekian persen. Nah, itu adalah sangat manfaat. Jadi kita kan hanya cukup umpamanya beli dari toko pertanian semacam kita produksi, kita hanya P sekian persen lebih tinggi, K sekian persen, tapi kalau tidak ada unsur magnesium, unsur sulfur atau unsur-unsur yang lainnya, ini saya pikir bagusnya kurang begitu maksimal. Walaupun kelihatannya bagus, tetapi pasti ada kelemahan. Jadi dengan hal ini adalah saya hanya berbagi untuk menambah pengetahuan para petani kita yang ada di Indonesia bahwa kedua unsur ini adalah sangat penting. Apalagi kedua unsur ini adalah termasuk unsur primer.